Oke, saya ulangi. Halo, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Seperti biasa, sambil menunggu yang lain, teman-teman bisa mengisi daftar hadir. Yang nggak bisa pakai Zoom, aduh, kasihan betul. 15 Mei. Oke, silakan sambil diisi. Saya ingin share screen. Jangan lupa toggle-nya diaktifkan biar nggak kebocoran. eh ini link pengumpulan tugas. Nah, kita cek tugasnya sudah berapa yang mengumpulkan. Wah, rajin semua, mantap. Hitung saya. Jirolu 4 Jirolu 4 nembeng 4 likur, 4 likur kurang siji 3 likur. Berarti masih kurang 8 orang. Oke, sip. Daftar hadirnya silakan sambil diisi. Gak usah screenshot ya. Oke, malam ini kita akan belajar dengan Excel. Kira-kira yang punya kesulitan di Excel bisa diutarakan. Rumusnya Pak, tidak tahu Pak. Oke, nice. Siapa kayak masih ngomong? Kurang Rizal Saputra Pak. Rizal. Ya, banyak sekali Pak rumusnya Pak. Kak, rumusnya sih itu. Nanti kita akan belajar rumus Excel 15 Mei. Selain rumus, apalagi? Saya, Pak. Tombol shortcut-nya, Pak. Hah? Itu Tombol shortcut. Kalau apa, Pak? Tombol shortcut, Pak. Shortcut. Oke. Tombol short. Tombol shortcut sih. Nopal. Apalagi? saya, Pak. Itu kalau Apa? kan itu kan udah bikin Excel gitu ya, Pak. Udah garis-garis. Terus kalau mau di copy paste ke Word-nya itu biasanya itu sedikit error. Oke, paste ke Word ya. Ya. Oke, Mas Nopal. Shortcut MS Excel. Nah, kita ada namanya cheat sheet MS Excel. Stop ini. Namanya adalah cheat sheet. Lu, ini shortcutnya Mas, pakai tura-tura. Apa ini? Lu, membuka waktu baru CTRL-O. Nah ya, nanti ini saya share. Easy kan? Ayo, Langsung temu solutif. Dikasih HD. Ya wis lah, sementing dikirim. Itu ada banyak, nanti tinggal dicari aja. Kata kuncinya sheet MS Excel gitu. Yang mana lagi? Keyboard shortcut ya. Nanti bisa dicari. Oke, ini done sudah. Terus rumus. Nah, rumusnya nanti kita akan belajar ya. Rumus yang sering digunakan.
yang sering digunakan ketika teman-teman mengolah data atau menyelesaikan tugas. Ini nanti kurang lebih rumusnya ini teman-teman. Ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Oh, berapa? 18 sih. 17. Nah, untuk mengawali Excel, ya, teman-teman mungkin sudah ada yang pernah pakai atau mungkin baru pertama kali. Pertama kali, Pertama kali? Udah pernah pernah, tapi belum bukan pernah, Pak. Pak. Yang pertama kali yo. Anak sopre. Isik le. Gak apa-apa ta iku. Anaknya Deo, Pak. Anaknya nyusu Pak paling baik Pak. Jaluk buku paling bengi. Oke, kalau mulai dari kosong berarti kita. Nah, di dalam Excel teman-teman ya, nanti teman-teman akan melihat baris dan kolom ya atau kotak-kotak ini. Nah, yang ke kanan ini ada huruf ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan seterusnya. Itu namanya adalah kolom ya. Kolom. Kemudian di sini ada baris 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu namanya baris ya. Nah, pertemuan antara kolom dan baris ya disebut sel. Sel ya. Kayak jeneng counter. Ini cara membacanya adalah ini berada di sel C3 ya. Atau Pak, kalau izin mager tanya, Pak. atau kalau mau mager bacanya tinggal dilihat di sini. Di Pak, name izin tanya, Pak. ya. C3. Kalau di sini berarti E6 ya. Ini ada keterangannya di sini C8. Jadi nggak usah pusing-pusing baca C terus dihitung 8 ya. Kemudian tadi kan sel itu pertemuan antara baris dan kolom. Apa Pak? Izin ke toilet, Pak. Nah, wis. Buat lawang metu. Oke. Nah, kumpulan dari beberapa sel ya. Nah, misalkan di blok thread, nah, dari A sampai D misalkan. Ini adalah namanya rank ya. Iya. RANGE, rank ya. Ini selnya bisa di copy paste teman-teman. Nah, copy pastenya itu teman-teman ketika ingin melakukan copy paste, pastikan dia muncul garis yang seakan-akan berjalan ini ya. Kalau tidak bisa, kalau seperti ini nggak bisa dipaste lagi ya. Harus dalam posisi seperti ini. Misal mau saya pindahkan ke sini. Harus dalam posisi garis putus-putus. Nah, ini baru bisa dipaste ya. Range sel itu tadi pertemuan antara kolom. Range kumpulan sel ya. Kemudian di dalam sel ini teman-teman bisa menulis kalimat, kata, rumus ya nanti. Teman-teman bisa langsung ketik saja, misalkan ini adalah data. Atau teman-teman mau F2 dulu boleh ya. Menggunakan F2.
Atau teman-teman mau klik di sini juga boleh. Nah, ini namanya formula bar ya. Ini bisa dilebarkan, siapa tahu kurang lebar ya. Ini pakai formula bar. Jadi ada beberapa cara ya, langsung diketik, tekan F2 atau pakai formula bar ya. Nah, biasanya teman-teman nanti sering menggunakan membuat judul ya. Judul dalam Microsoft Excel itu misalkan di sini daftar hadir pelatihan ICT 2024 kelas G303. Nanti di sini ada nomor, nama, NIM, nomor NIM, nama, NIM, nomor NIM, nomor A, terus tanda tangan. Nah, yang ini saya hapus dulu ya. Cara menghapusnya tinggal di klik kanan, delete. Ya, ini juga klik kanan, delete. Nah, ini biar lebarnya otomatis. Nanti, yang ini dulu ya. Untuk menggabungkan beberapa, biar ini di tengah ya, ini kan masih di pinggir. Biar ini sampai ya, A, B, C, D, E. Nah, biar di tengah kita blok, kemudian pilih merge and center. Nah, nanti dia akan bergabung menjadi satu. Sel ini bisa dilebarkan ya. Nah, ini bisa dilebarkan. Nah, tanda tangan biasanya di sini ada dua ya. Ini nanti satu, ini dua. Nah, begini ya. Di 3, 4. Udah mulai pusing. Iya, Pak. Nyantai. Yo, canggih ya. Lu, kebablasan. Ini 10 aja. Nah, ini teman-teman bisa atur lebarnya. Kalau mau pas di sini double klik aja. Nah, setelah teman-teman membuat ini bisa diatur ya. Ini di blok, ditaruh di tengah. Ya. Bisa juga dikasih background. Nah, pakainya ini full color. Ya. Lalu, meskipun di sini ada garis putus-putus ya, teman-teman tidak perlu. Teman-teman perlu memberikan border ya. Nah, caranya tinggal di blok, lalu pilih all border. Nah, wes beres. Kemudian, ketika menggunakan Excel, teman-teman bisa membuat atau membuat penomoran secara otomatis. Ya, misalkan di sini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalau 10 nomor saja bisa lah diketik manual. Ya, cepat. Nah, bagaimana kalau datanya sampai 100 sampai 200? Yo, kemeng, Lek. Ya. Nah, ada cara tradisional ya, atau cara yang sering sekali digunakan, yaitu dengan menulis 2 angka pertama, ya, kemudian diblok, lalu ditarik ujung paling kanan ini, ujung bawahnya, sampai kursornya muncul tanda plus. Nah, nanti dia akan membuat penomoran secara otomatis, ya. Itu cara tradisional yang paling gampang. Nah, itu biasa digunakan untuk range ya, data yang jumlahnya sedikit, misalnya 10, 20, ya.
Tapi kan kalau misal kita mau 1000 ya, begini terus capek ya. Nih, lama kan sampai 1000. Nah, oke. Kemudian teman-teman bisa menggunakan ini, fill namanya ya, yang ada di bawahnya AutoSum ini. Fill, lalu pilih series. Jadi kita akan membuat series berupa data pada kolom A ya. Kita klik kolom, lalu tipenya linear, stepnya atau awalnya adalah 1 ya, ini 1, lalu stopnya adalah 1000 misalkan. Nah ini satu kali klik 1000 nomor sudah dibuat. Nih kalau nggak percaya ya. Nah kalau muncul lebar-lebar seperti ini, pagar-pagar berarti kurang lebar ya. Tinggal dilebarkan. Ini sampai 1000 cuma satu kali klik. Nanti bisa dicoba ya pakai fill. Gimana Pak? Ulangi Pak. Kali. Nah, untuk menggunakan fill ya, teman-teman tulis angka pertamanya. Nah, 1. Terus masuk ke ini, fill. Shortcut fill apa mau? Ono ta? Ono ya. Ono. Ini pokoknya fill ya. Pilih series. Fill series ya. Lalu di sini teman-teman akan membuat series ya atau data atau penomoran di kolom A ini. Nanti ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kolom A ya. Lalu ini biarkan saja linear ya. Atau mau dibuat tanggal juga bisa, nanti menyesuaikan. Nah, step value-nya atau selisihnya ya. Jadi nanti kan 1, 2, 3, berarti selisihnya 1. Nah, berhentinya berapa? Berhenti di 1000. Tinggal klik OK saja. Nah, nanti sudah selesai jadi. Nah, itu untuk penomoran ya. Biar nggak manual kalau disuruh bikin nomor ya. Oke, Pak, kalau yang tanda tangan itu gimana, Pak? ini kita Penomorannya, yaitu sulap 1, apa nih 2, kira? 3. Tak bereskan. Yang ini kalau misal cuma 10 ya pakai cara tradisional aja. Bikin kotak-kotaknya bingung. Kotaknya itu nggak usah bingung ya. Tinggal diketik nomor, nama, name, nomor WA, tanda tangan. Nah, ini tinggal diblok. Terus dikasih ini border, border. Sudah selesai. Nah, kalau yang tanda tangan ini dia adalah gabungan dari 2 sel ya. 2 sel jadi 1. Ini sebelumnya begini. Nah, ini tinggal diblok terus pilih merge and center. Itu biar 2 sel ini bergabung jadi 1. Nah, gimana caranya buat tanda tangan seperti ini? Kita hapus dulu ya. Kita tulis dulu angkanya kayak tadi 1, 3 ya. Terus kita blok. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Karena tadi dia berawal dari 1, 0, 3, 0. Kemudian dia akan melanjutkan 5, 0, 7, 0, 9, 0 ya. 0 maksudnya tidak ada isinya. Yang 2, 4 juga sama. Ditulis dulu 2, 4 ya. Nanti diblok. Terus ditarik ke bawah pakai cara tradisional. Nah, selesai. Mau tanya Pak. Nah, Tadi fill-nya itu apa berlaku di
kolom ke bawah aja, Pak. Kalau baris ke samping apakah bisa? Bisa dong. Nih, kita tulis dulu angka 1 ya. Karena ini sebagai awal mulanya. Fill, series. Nah, kalau ingin membuat fill seriesnya ke kanan ya, berarti kita akan membuat sebuah data berurutan di sebuah baris ya. Ini kan baris ke-15. Kita mau membuat 1, 2, 3 dan seterusnya di baris ke-15. Makanya di sini diklik row. Lalu stop value-nya 1000 misalkan. Lalu klik OK. Jadi sampai 1000. Nih. Ya kan? Nah, wes. Oke, ada lagi? Nah, ini kurang Pak, nih. kalau bulan Hmm, gitu nggak bisa tak Pak, di otomatis Pak, Januari, Februari gitu. bisa. Kita Sama catat, Pak caranya. tak catat sih. Nisa. Bulan, oke. Ke bawah. Misalkan sekarang kemarin kita mulai tanggal 13 ya. Nah, kalau teman-teman mau nulis tanggal ya, silakan diketik 13, terus garis miring 5 garis miring 2024. Gini aja. Nggak usah ditulis 13 garis miring 05 ya, nanti dia kalau di input seperti ini otomatis jadi tanggal. Diklik tulis dulu ya, lalu klik fill garis ya. Misalkan mau ke kanan berarti di row pilih yang date. Nah, ini pilih hari, minggu, bulan atau tahun. Kalau bulan klik yang month. Lalu klik value-nya misalkan 10. Klik OK. Di. Ngapus sih. Kalau gak metu. Zong Pak. Masa ya? Di prank. Saya iki ono sing keliru iki. Masa dong sih? Startnya di Gitu. 13, Pak. Hah? Startnya di 13 mungkin, Pak. Gak. Iki kudune anu stop value-nya di kita coba ya. Tuh kan bisa. Kita sesuaikan ya. Tadi kan yang 1 sampai 1000 kan cuma angka urut 1, 2, 3, 4, 5 dan 1000. Nah, kalau tanggal ya nanti disesuaikan. Ya, stopnya juga tanggal juga. Ya. Misal sampai 2025 kita mau bulan, setiap bulan. Kita klik OK. Wis nih, Pak boleh tanya, Pak. gak oleh. Ya oleh lah. Caranya ini, Pak, bisa membuat kayak tabel apa ya? Tabel rumus otomatis gitu bisa, tak, Pak? Kayak buat data-data gitu. Tabel rumus Hitung-hitungan, otomatis. kayak perhitungan gitu, Pak. Nanti hasilnya di bawah sendiri. Iso aku engko bar iki tenang, iki sik awalan. Sabar, Bapak Bu. mau tanya, Nah, itu kan kalau yang jumlah kayak jumlah-jumlah kayak uang gitu 1000, 2000 gitu, kalau dipencet itu jadi itu ini Pak, apa beda gitu Pak? Itu gimana? Itu ini masuk yang Dina aja Pak. hah? Salimah Dina yang atas itu. Oh, bilang dong. Nggih, Ini belum terjawab ya. nggih. Gimana tadi rupiah-rupiah gimana? Yang kan saya pernah itu Pak bikin Excel kan terus kayak uang-uang gitu. Itu kayak rupiah gitu terus kalau dipencet enter gitu itu jadinya itu berubah gitu Pak. Gak kayak uang yang rupiah-rupiah gitu. Gak tahu uang mana. Oh, iya. Oh. Rupiah-rupiah. Oke, nanti ya, currency itu nanti masuknya. Yang tadi bulan ini bisa ya, Mbak siapa tadi yang tadi? Bisa Pak. Oke.
Jadi Pak bedanya mau tadi tanya. di stop value disamakan dengan bulannya. Oke, yang mau tanya lagi tadi siapa? Naswa. Pak, yang ditanda tangan itu kalau mau nambah angkanya sampai 100 gitu, caranya sama pakai fill juga. Ya ditarik dulu aja. Ini. Nah, ini terus sampai mentok. Loh. Saya nyoba kok error ya, Pak. Nyombo. Waduh. Nariknya bahaya dah. hati-hati, Mbak. Nariknya di tag ya. Pastikan ini di blok 4. Nanti dicoba ditarik-tarik lah ya. Nah, tadi ada yang nanya masalah currency. Nah, sebentar ini misalkan nulis nama namanya Rizal Saputra. NIM-nya berapa, Zal? 050 Hmm, 20 22 3061. oke. Nah, ketika teman-teman nulis angka 0 di depan seperti ini, kalau kita enter, nanti nolnya hilang. Ya. Nah, itu sama seperti teman-teman menulis nomor HP. Caranya agar nolnya muncul, teman-teman di awal menulisnya Kasih titik. dikasih petik. Ya. Selain dikasih petik, ada satu cara lagi. Ya. Pakai sama dengan, terus dikasih petik. Nah, 050, 202, 230, 61. Nah, diketik. Ini hasilnya sama. Ya. Nolnya nanti muncul. Itu berlaku juga untuk menulis nomor HP. Ya. Jadi nggak usah bingung kalau misal nolnya hilang di depan. Ya. Oke. Kalau begitu kita masuk ke Maret. Saya akan menggunakan 10 data untuk contoh ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lagi sih. Kita copy, masukkan ke sini. Pastenya value aja. Name-nya kita copy juga. Nah, nomor WA-nya program studinya sama semua ya. Oke. Udah ya. Nah, teman-teman, nah warna ini bisa diganti ya di sini. Misal pengen biru, pengen kuning, orange ya. Kemudian di dalam Excel itu teman-teman misalkan menulis nama ini Febiati Ulina Matus apa gitu? Matusania. Ternyata dalam lebar yang segini itu nggak cukup ya. Nah, ada fitur Microsoft Excel ya yang bisa mengatur biar jadi satu sel saja dengan lebar yang sama. Namanya ini wrap text ya. Jadi kalau diklik wrap text nanti dia akan enter. Bisa ya. Nah, seperti ini. Kita ulangi punya Mas Faik wrap text juga. Nah, ini Mas Noval kita wrap text. Jadi dengan wrap text ini ya yang semula panjang dia bisa lihat semua di dalam satu sel ini ya. Kemudian tapi nanti di sini dia akan kurang estetik dilihat ya. Posisi tulisannya di bawah. Nah, ini bisa diatur di tengah.
Ini dinaikkan ya istilahnya. Ini juga bisa dinaikkan. Karena ini sama ya program studinya, bisa kita merge saja, digabungkan ya. Delete dulu, klik merge and center. Nah, nanti baru diisi. Nah, ini juga sama, bisa ditengahkan. Nah, kemudian ini yang uang-uang. Ini ada di sini formatnya ya. Ada currency, ada accounting. Nah, bedanya apa? Kita lihat. Nah, sebentar. Separuh saya kasih currency, separuh saya kasih accounting. Bedanya apa, teman-teman? Kelihatan? Gila. Kalau RP nih, Pak. Nah, betul. Benar. RP-nya kalau yang currency dia nempel ya ke bilangan pertama. Kalau yang accounting RP-nya lebih jauh ya atau lurus rapi. Bedanya di situ ya. Jadi lebih recommended untuk menggunakan yang accounting biar tulisannya rapi. Nah, seperti ini. Jadi kalau misal di sini cuma 500.000, nah RP-nya tetap lurus di sini ya. Gitu. Terus misalkan nggak pengen ada koma 00-nya. Nah, koma 00-nya yang di belakang ini bisa kita buang ya atau kita hilangkan dengan menekan ondol-ondol 3 ini. Ada decrease sama increase. Diklik aja salah satu. Oh, berarti nah ini ditambah. Berarti kalau mengurangi yang sebelahnya. Ya. Misal oh, pengen sedikit aja, nggak usah ada RP-nya. Nah, di sini ada koma style. Nah, nanti dihilangkan seperti ini. Menambah RP lagi, tinggal pilih yang ini, format number ya, lalu pilih accounting. Nolnya dibuang, pilih decrease. Oke. Nah, terus kemudian tanggal. Nah, sebelumnya tanggalnya itu formatnya seperti ini. Tadi pas kita ngetik awal ya. 5 _ 4 _ 2005. Biar tulisannya ada bulannya, misal Januari, Februari, teman-teman klik format ini, lalu pilih more number format. Ya. Nah, di sini ada pilihannya ini. Ada harinya, atau mau dipilih bulan saja. Nah, pilih yang bulan ini. Lalu klik OK. Kalau misalkan bahasa Inggris, ternyata kok 14 Maret gitu ya, lokasinya diganti Indonesia. Ya, local pret. Lalu klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Di sini aman? Itu Pak, yang program studi Pak, gimana Pak tadi Pak? Nge-lag tadi Pak. Ini cuma di blok aja, Mas. Ya. Jadi kan data pertama sampai data ke-10 ini sama ya. Kita gabungkan aja 10 sel ini ya atau 10 data ini menjadi satu sel dengan cara klik merge and center. Klik. Nah, nanti dia jadi satu. Ini juga sama angkatan. Pak, mau tanya, Pak. Nah, Kalau semisal tulisannya itu dimiringin bagaimana, Pak? oke. Asika. Misalkan pengen atas ke bawah. tulisannya miring ke atas. Itu ada di sini. Nah, sebelahnya wrap text ya. Ini ada text alignment. Nah, ini bisa diputar ke samping begini. Kebalikannya atau mau menurun seperti ini, elak ya. Nah, ini mending. Tadi yang cukup bagus yang ini. Angle Kalau yang zigzag, ini. kalau Oh, zigzag Pak. Gak iso, ini Besar pilihannya Pak kita. tapi Pak. Tulisannya kurang besar Pak tulisannya Pak. Makso. Ya iyalah.
ditambahi. Fone ya tambahi gede ke lho, nyuk sak pira. Keden, Pak. Wis pun. Mas kan? Ya, Mbak Pun. Sadia Oke. tanya silahkan. Ketik aja. Sak kira gak iso ngomong. Mike. Oh, tadi Pak yang bahasa Inggris disuruh baca di bahasa Indo gimana Pak? Oh, iki lho. Misalnya apa? Tanggal iki, tanggal kan biasanya ini kalau English nanti dia jadinya strip seperti ini. Ya, 5 strip April 2005. Nah, kalau kita pengen format yang Indonesia, teman-teman ganti lokal lokasinya di sini. Ini kan 14 Maret segini-gini ya. Nah, ini diganti lokalnya ganti Indonesia. Oh, enggak Pak. Kalau itu NIM-nya generalnya diganti teks gitu gimana, Pak? Ya boleh, bisa juga. Cari catat-catat. Masuk Zoom ning HP ning laptop ora ono suarane. Ini kalau diganti teks juga bisa, ya sama aja. Oke, ada lagi? Nah, kalau nggak ada next, Pak, sit. Apa? Pak kalau seandainya ya, nama itu saya pakainya itu berkali-kali. Biar nggak ngetik satu-satu gitu bisa tak Pak? Kayak disimpan terus nanti ngetik satu nama terus diturunin akhirnya keluar yang lainnya gitu. Kayak nomor tadi Pak. Tapi itu nama Pak, kayak absen gitu. Ini kita. Iya Pak, kayak langsung ditarik keluar gitu. Iki sama dengan terus pindah ke sheet yang ini, terus ditarik. Ini, Pak. Ini dah. Itu Gini kalau maksudnya. dari Word gitu Pak juga sama, tinggal sama dengan digituin. Nek Word juga iso, iki khusus Excel kalau sama dengan. Kalau dari Word Pak, ada rumusnya tak Pak? Rumus nggak ada. Kalau Word itu tidak atau jarang digunakan untuk rumus-rumus, Mbak. Sabar ya. Kok bisa gitu Pak? Ulang Pak, Rumusnya ulang Pak. alon-alon nah. Ini kita lanjut dulu ya. Nah, di bawah ini teman-teman ada namanya sheet. Ya, ini banyak ini. Sheet latihan. Nah, caranya kalau mau menambahkan tinggal plus ini. Plus new sheet. Nanti membuat sheet baru. Sheet ini bisa di name. Tinggal diklik kanan, lalu name. Latihan 01, terus latihan 02, ya. Nah, itu adalah latihan ini dulu tadi, ya. Jadi kita bisa menggunakan data pada sheet lain, ya, sheet latihan 1 ini di latihan 4. Nih, caranya teman-teman tinggal klik sama dengan, lalu kursornya diarahkan ke sheet latihan 1, ke data yang mau dipakai. Tinggal diklik, ya, terus enter. Nah, dia nanti akan menyalin sama persis dengan apa yang ada di sheet sana. Tinggal ditarik deh. Set, ya. Ini nanti berulang seterusnya ke latihan berikutnya. Nah, ini nyambung semua kan? Oke. Tanya Pak, Nah, input gambar page 1 itu gimana Pak yang di belakang ini Pak? input gambar Page 1 itu loh Pak. page 1. Tadi kan ada tulisan page 1 besar itu Pak. Nah itu gimana Pak? Oh, sing di toh? Iki. Oh, oh iya, sik. Nah,
ketika teman-teman membuat sebuah dokumen seperti ini, otomatis teman-teman pada akhirnya kan akan mencetak, ya kan? Nah, mencetak itu kan ada ukuran kertas, entah itu A4, folio, A5, atau F4, ya. Nah, diatur dulu baik layout, terus kertasnya apa. Misal ini A4, ya. Orientasinya misalkan landscape. Kemudian untuk memunculkan ini, page 1, ya, itu teman-teman klik yang di sini, pojok kanan bawah. Page break preview. Nah, di sini akan terlihat bahwa yang berwarna putih ini, ya, dia akan tercetak, ya, di halaman 1. Ya. Nih. Nah, biru-birunya ini bisa kita tarik kalau misal perlu ditambah. Ini bisa di-press. Nah, ini kalau dicetak keluarnya ini. Ini misal kita print, ya. Printnya nanti. Jadi untuk memunculkan page 1 ini pakai ini Mas Noval, pakai page break preview, ya. Kalau mau dikembalikan lagi pilih yang normal. Oke, Pak. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, sebelum ke sana jauh, nah nanti kita akan mengenalkan rumus ya yang sering digunakan. Sebelum ke sana ada operasi aritmatika, teman-teman. Aritmatika. Yaitu apa? Penjumlahan, ya, pengurangan, perkalian, pembagian. Wah, pinter lagi mahasiswa kok ya. 5 tambah 5, 10. 10 kurangi 5, 5, ya kan. Nah, di dalam Excel itu pintar ya, sama seperti kalkulator. Nanti bisa digunakan untuk mencari hasilnya, ya. Nah, simbolnya kalau penjumlahan itu plus, pengurangan min, perkalian bintang, ya, bukan X. Pembagian juga garis miring, bukan titik 2, ya. Nah, biasanya kalau di soal konvensional atau di kertas ya, teman-teman menulisnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya. Atau tanda tanya misalkan, nanti jawabannya A 1, B 2, C 3, D 4, ya. Nah, kalau di Excel dibalik logikanya. Kita akan mencari tanda tanya ini, ya. Ini kita coba di penjumlahan dulu ya. Penjumlahan. Kita mau cari sama dengan, ya, berarti apa ditambah apa. Nah, penjumlahan ini saya akan menjumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2. Hasilnya nanti akan ditampilkan di sel ini. Nah, biar membacanya mudah, yang dijumlahkan adalah yang 1 garis lurus ini. Kita klik. Nah, nanti muncul C7. Lalu teman-teman tulis plus. Nanti klik yang bilangan sebelahnya. Terus enter. Setelah satu rumus berhasil, sukses dan benar ya, tinggal ditarik ke bawah atau kita copy rumusnya dengan cara cepat. Jadi nggak perlu nulis lagi sama dengan ini tambah ini ya, swen, selak bodoh. Tinggal teman-teman klik, nanti di pojok kanan selnya ini ada kotak kecil, kotak besar. Pokoknya di pojokan ini diklik, tahan, terus ditarik ke bawah seperti ini, seret. Nah, nanti secara otomatis ya selnya akan copy rumusnya. Nih kalau nggak percaya. Nah, cara melihat rumusnya teman-teman bisa tekan ya, F2. Ini kelihatan biru tambah merah ya. Ini tambah ini. Ini juga sama ya. Pengurangan sama.
ya sama dengan bilangan 1 dikurangi bilangan 2, enter. Terus tarik ke bawah, straight. Pak Perkalian tadi Pak, sama, ya, gimana Pak? Ulang Pak, coba Pak. lha iki alon-alon. Coba pengen ulang sih. Kan, Yang ini ini tadi. ini yang perkalian. Oke. Bilangan pertama dikali bilangan kedua. Hmm, Terus enter. enter. Setelah di enter, kursornya ini taruh di hasilnya yang tadi. Hmm, Nah, di pojok kanan selnya ini ada titik. Kursornya didekatkan sampai muncul tanda plus warna hitam. Terus diklik, ditahan ke bawah, tarik, seret. Nah, nanti rumusnya akan tercopy. Oke, aman. Pak, Aman, mana? aman. Nah, ini pembagian. Yang tanya ke lu. Kalau Hah? datanya Pak, juga caranya ditarik gitu Pak. Data mana? Ya kalau jumlahnya banyak gitu. Kan sedikit ini cuma 5. Oh, misalnya nanti di bawah sini ada lagi gitu maksudnya. Iya, banyak Jadi, gitu loh. ya tinggal ditarik aja ke bawah terus. Nanti mengikuti. Oh anjing. Oke, ini yang pembagian nanya, sama Pak. dengan. Hah? Mau nanya, Nah, itu apa nilai rata-rata gimana, Pak? nanti ini dulu kenalan dulu sama dengannya ya. Habis ini. Oke. Ini tadi yang dasarnya ya, sama dengan ini ditambah ini terus ditarik gitu ya. Sampai di sini aman? Pak, Hmm. kalau bilangannya lebih dari 2, terus formatnya apa plus minus intinya variasi juga sama aja Pak Oke. caranya. Sama seperti teman-teman mengerjakan soal matematika pada umumnya. Misalkan pengurangan sama penjumlahan ya. Ya nanti dia akan mengerjakan dari kiri dulu, pengurangannya dulu baru penjumlahan. Nah, biar nanti hasilnya sesuai, misalkan perlu dikasih tanda kurung, misalkan sama dengan bilangan pertama, ya dikasih kurung dulu, bilangan pertama ditambah bilangan kedua dikurung, ya, terus dikurangi bilangan kedua lagi. Gini ya, ini kalau ada kombinasi boleh dikasih kurung biar nanti ini dikerjakan dulu, ya. Nah, coba kita hilangkan tanda kurungnya, apakah hasilnya sama? Ya, sama, karena dia mengerjakan dari kiri dulu ke kanan. Beda cerita kalau ini adalah pembagian, ya. Nanti hasilnya akan berbeda. Ya kan? Pak, Hmm. kalau bilangan 1 sama bilangan 2 ini kalau ada penjumlahan, ada yang sin, kosinus, dan kotanan itu ada bisa, Pak? Kita iso, Coba, Pak. mager tapi ya. Bisa. Penting ya, Pak, itu, Pak? Iya. Oh no. Ngerut ya Rizal ini. Iya. Iki loh. Tinggal diketik aja sama dengan sin. Oh, iya, Pak, Pak. Wes, mbok iki apa iya. hasilnya? 0,9888. Bener. Benar, Pak. Ya sip. Pokoknya kuwi. Iki waduh iki rumusnya. Ekonomi syariah ono sine ta? Ada, Pak. Mosok Risal Menghitung sudut uang, Pak. salah ngedabrus. Kabut gitu udah tuang. Ya wes, skip bener kepengen ah. Wes ya, yang ini udah ya. Ya, Oke. Nah, di thread.
Nah, tadi yang tanya rata-rata ya. Kita naikkan dulu. Dan ini nilainya hanya contoh aja ya, hanya untuk mengisi data ya. Nah, di sini biasanya teman-teman diminta untuk seringkali mencari jumlah ya, menjumlahkan secara otomatis dari atas ke bawah. Kalau pakai cara yang tadi, yang manual ya, teman-teman bisa sama dengan ini tambah ini tambah ini spend ya. Langsung aja teman-teman klik tulis sama dengan sum ya. Sum itu untuk menjumlahkan data ini. Kalau sudah diketik sum, tekan hilang sama dengan sum tab ya. Lalu tinggal di blok straight. Pastikan yang di blok yang sesuai dengan apa yang ingin ditambahkan. Lalu tinggal di enter, please, beres. Ya. Nah, kalau rumusnya sama, ini kan ada nilai UAS, tugas Word, Excel, dan seterusnya. Nilainya apa? Rumusnya sama, tinggal ditarik aja ke kanan. Strap. Nah, ya. Tadi satu rumus, sum untuk menjumlahkan data. Kemudian berikutnya, average ya, untuk menghitung rata-rata. Rumusnya sama dengan AV. Nah, di bagian average ini, klik apa aja. Nggak usah ditulis semua. Ya. Lalu tinggal di straight. Ya. Pastikan ngebloknya nggak kebablasan. Karena kita ingin mencari rata-rata dari 10 orang ini. Terus, bentar. Nah, rumus dari rata-rata adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Di sini 710 totalnya ada 10 orang. Berarti rata-ratanya 71. Benar ya? Berarti oke. Rumusnya sama, samping tinggal tarik aja. Straight. Oke, rumus kedua sudah terbuka. Berikutnya ada mencari nilai tertinggi dari sebuah data. Nah, kalau tertinggi berarti max ya. Tinggal diketik sama dengan max. Ya. Lalu diblok, straight. Terus enter. Dia akan secara otomatis mencari nilai yang tinggi. Lalu tinggal ditarik. Ya. Lalu nilai terendah lawannya max yaitu min, sama dengan min. Tinggal diblok. Bloknya bisa dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah, ya sama aja. Straight. Nah, 4 rumus sudah terbuka. Nah, berikutnya ada banyaknya mahasiswa. Nah, banyaknya mahasiswa ini kita bisa menghitung, ya. Kalau ada kata-kata banyaknya berarti hitung. Kita harus menghitung. Rumusnya bisa menggunakan 2, yaitu count dan count A. Bedanya, kalau count itu hanya menghitung angka, menghitung data yang berbentuk angka. Jadi misalkan saya tulis sama dengan count, terus di blok innya, nilainya atau angkanya, nanti dia muncul 10. Tapi kalau kita bloknya adalah kalimatnya ini namanya, nanti munculnya 0 ya. Nah, kalau count harus menggunakan angka. Kalau ingin menggunakan namanya yang dihitung, pakai count seperti hitung kerta gitu ya. Tinggal di blok lalu
Nah, ini kalau mau ditambah rata-rata boleh sama dengan average. Nah, tinggal ditarik straight, enter. Tarik straight, ya. Itu teman-teman sampai ini ada pertanyaan? Pak nanti apa di share di nganu ta, Pak? Yoi. Di YouTube, Pak. Iya, Mas Dio. Oke, oke. Pak, Soal nanya Pak. ketinggalan soalnya, Pak. Kak apa-apa, Lemot, Pak, tenang. tadi, Pak. Santai-santai. Ada pertanyaan teman-teman? Kula Pak. Saya Pak, Apa? apa sih? Wes saya Pak. Anu Pak, Excel ada errornya nggak Pak? Misal waktu jumlahin atau anuin angka gitu tiba-tiba nggak bisa gitu, nggak ada si angkanya gitu Pak. Ada. Misalkan 5 bagi 0. Nah, nggak bisa. Saya tahu arah pertanyaan Anda. Nih ada 7 error di Excel. Ada 0, div, value, ref. Nah, ya. Pakai ini ya. Nanti seiring berjalannya waktu kalian akan menemukan dan akan mendapatkan solusinya. Kalau div 0 berarti dia nggak bisa dibagi dengan angka 0. Ya. Terus tadi apa mana? Ada yang 0. Biasanya sering muncul itu ini div 0 nggak bisa dibagi dengan 0. Terus ada pagar ini kurang lebar. Ya. Lanjut, Mas Rizal. Ini Pak, kan ini ada sebuah data kan Pak. Di dalam data itu kan sudah dibentuk seperti ini. Iki dikasih anu Pak, kayak background itu loh Pak. Biasanya di data-data penting kok ada kayak gambar Garuda, gambar mata uang seperti itu. Apa itu? Background di data ini loh Pak. Tadi. Di dalam tabel ini Pak. Cara buatnya bagaimana Pak? Saya sudah Sampai gambar maksudnya. iya. Juga insert gambar. Nang ngerti gitu. Oh, berarti sama kayak yang buat itu Pak. Heeh. Oh, ya wis. Gue sih. Ini kita ditutupi. Yang kayak kemarin loh, Pak, yang gambar yang logo Tapi Winsa. gambarnya itu samar Pak. Yang kayak logo Winsa kemarin, Pak. Walah, ya iso iki lho. Ah, Bagaimana Pak, caranya Pak? Foto ae. Kok sama Pak? Oh. Ini kan? Oh iya Pak. Iya iya iya. Wes, global warming. Bagus. Rumah Deo nih. Dihapus itu aku iki ah. Kena Enggak flag. Pak. Ya Apa pertanyaannya ada cara Tanya, yang Pak. beda pakai rumus atau gimana ngono Pak? ya Dari di Microsoft Excel itu teman-teman bisa juga memasukkan gambar ya. Di menu insert nanti bisa picture sama seperti di Microsoft Word. Kurang lebih sama. Oke? Ada lagi? Pak, ini kan beda page ya Pak. Kalau seandainya beda file Excel-nya gitu, tetap bisa pakai sama dengan tak Pak? Oh, yang mau pindah data ini? Iya. Bisa lah. Contohnya ini ya. Iya. Yang ini yang data mentahnya. Nih. Hapus ya. Ngambil dari sini. Sama dengan ini. Bisa kan? Enggak, Pak. Cuman nanti di sini jadi banyak ini. Daftar hadir ICT sesuai dengan nama filenya, kemudian sheet-nya,
Nah, terus ini kalau ditarik nggak bisa, Mbak. Sama semua. Nah, Berarti saya harus satu-satu, Pak. biar nggak terkunci, ya. Biar dia nggak terkunci, jenengan klik, pas ngeklik yang ini, tekan F4 sampai dolarnya hilang yang ini. Ya. Jadi dia tulisannya B2. Ini kan sebelumnya ini dolar B, dolar 2. Nah, ditekan F4 sampai hilang. Jadi cuma B2. Nanti ini bisa ditarik. Nah, bisa kan? Oh, nggih, Pak. Tak cobanya. Oke. Bisa tak balik ke mana? Coba lagi. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya ada apa namanya? Manipulasi kata ya, atau data cleaning namanya. Nah, biar keren kasih nama data cleaning. Nah, dari nama yang tadi teman-teman, ini saya umpetin nih. Nah, ini tadi ya, saya blok, terus saya hide, biar ngumpet dia. Ya, terus ini kita kasih judul data cleaning. Jadi untuk membersihkan atau mengatur format datanya biar sesuai. Jadi kadang-kadang teman-teman itu kalau ngisi daftar hadir ya, itu ada yang pakai huruf kapital, ada yang pakai huruf besar kecil, ada yang kecil semua, ya kan? Nah, untuk melakukan data cleaningnya, teman-teman bisa menggunakan 3 rumus ini. Ya, 3 rumus ini sesuai dengan namanya. Upper berarti dia memperbesar, membuat huruf menjadi kapital. Kapital semua. Terus lower berarti kecil semua. Proper. Nah, kalau proper berarti huruf awal kata kapital. Nah, ini kita hapus dulu. Caranya rumusnya tinggal dikasih sama dengan per. Lalu diklik mana yang ingin di beres satu, tinggal tarik aja, ya. Terus lower sama dengan lower. Misalnya mau kecil semua, ya. Thread. Nah, lalu proper, tinggal diklik aja. Ya, tarik thread. Nah, terakhir ada len, ya, untuk menghitung berapa karakter, ya. Misalkan nama kalian ada berapa karakter, nah, tinggal diklik len, lalu klik. Nah, Mas Rofin Nizamuddin 21, terus Mas Novel 28, Muhammad Faik 29, ya. Ini termasuk dia menghitung spasi, ya. Nah, ini untuk data cleaning. Ada pertanyaan? Aman ya? Aman, Pak. Gampang ini, cuman mengganti ya dari yang semula, saya gatal. Semula besar kecil diatur biar dia rata. Nah, biasanya, aduh, opo kayak mesin. Nah, tanya aja, ditulis aja, Mbak. Ketika teman-teman sudah melakukan konversi ini, ya,
sudah diubah, diatur, terus teman-teman copy. Nah, terus mau dipakai misalkan di file lain, terus dipaste. Nggak hilang. Hilang. Ayo, Ayo. ayo. Nah, biar nggak hilang, pastenya teman-teman pilih paste yang value. Yang ini. Nah, ono mana? Ya kan? Sulapan ini. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan data cleaning tadi ya, datanya dibersihkan, dirapikan, mau dipakai lagi di tempat lain ya, pastenya pilih paste yang Value. value. Nih, kan hilang. Paste Pak, value. bisa ngitung wetong dah, Pak? Weton. Eh, Biasanya Rizal suka ngitung weton, Pak. aduh. Yo nyantet kon niku. Saya, Mbak Sadia tanya bisa ngitung umur enggak? Di Excel ya sangat bisa. Solusinya kan ada di Google. Hitung umur Excel. Ini langsung ketemu. Di N25. Kok tua? Oh, jadi lah sing nom wae. Nah, ini ya rumusnya nanti bisa cari di internet ya, tura-tura ini. Banyak sekali ya. Saya mengajar yang basic aja. Nah, ini nanti bisa diganti today ya. Rumusnya nanti bisa keluar pokoknya iki lah. Ya. Lanjut ya. Begini ya. Lanjut. Nah, kemudian ada concatenate atau concat ya. Untuk menggabungkan beberapa data di dalam sel ya. Nah, ini contohnya. Concat nanti diklik A2 titik koma terus petik untuk spasi ya. Lalu ada A7 di sini diklik terus sampai dia nanti jadi satu kalimat. Ya, menggabungkan beberapa sel menjadi kalimat. Gampang ini. Bisa juga langsung diblok nih concat. Kalau yang concatenate itu bisa sama saja nih rumusnya. Ya, selanjutnya gampang ini. Nah, terus coba ini. Gak usah, kita umpetin aja. Berikutnya ada left, mid, dan right. Nah, left, mid, dan right ini digunakan untuk mengambil karakter. Left berarti kiri, ya. Mid berarti tengah, right berarti kanan. Misal kita ingin mengambil 4 karakter dari kiri. Nah, rumusnya sama dengan left. Terus ini kata-katanya. Nah, di sini ada number karakter. Nah, berapa karakter tadi? 4. Jadi harusnya nanti kalau diambil 4 dari kiri munculnya tulisan I N D O. DO. DO. Enter. Nggak tarik deh. Seret. Indeo. Indio. Terus kita ke right dulu. Nah, sama dengan right. Kita klik kata-katanya. Lalu kita berapa karakter? 3. Terus enter. Nanti ini Sia. Sia.
Terus ini Ara, Ila, 1945. Ara Nah, masih. kalau yang mid, nah kalau mid ini agak beda. Jadi kalau kita mau mengambil di tengah, kita harus menentukan mengambilnya dari mana, dari karakter keberapa, dan berapa yang diambil. Ya, kalau di sini contohnya mulai karakter ketiga, 1, 2, 3, terus 4 karakter, berarti munculnya D, O, Oh, Deo. N, E. Nah, ya, rumusnya sama dengan mid. Teksnya diklik, start number-nya ini mulai dari ke 3, lalu berapa karakter? Ya, tinggal di enter. Nah, munculnya D, One. Done. Save. Nah, itu untuk left, mid, dan right. Encas. Penggunaannya, kapan digunakan? Ini ya mau, aku wis jaluk anu nih koncoku. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengatur atau mendeteksi. Nah, akhirnya endi iki? Ayo nopo niku, Pak? Gak digarap. Sing sijine ketoke. Aduh, apa itu, Pak? Gak paham, Pak. Gak santai-santai. Aduh. Gua ya barang mumet. Gak usah wis lah mumet. Angel-angel aja ngulis sing angel-angel iki wis sing gampang. Lanjut ya. Nah, wih, sekarang kene. Iki wis sing penak-penak sik. Nah, lho iki apa iki? Biasanya teman-teman nanti sering diminta untuk mengurutkan, ya, mengurutkan data. Ya apa sih? Iki dihapus ya lah. Elek-elek. Ora iso diklik. Apa iki? Menghitung pahala maksudnya. Ini kan namanya dia nggak urut daftar apa abjad ya. Nah, teman-teman bisa mengurutkan. Nih, caranya teman-teman blok yang ingin diurutkan. Nama nomornya nggak usah, ya. Terus teman-teman pergi ke menu data, lalu klik sort ini, ya. Di menu data lalu sort. Nanti di klik kita akan mengurutkan berdasarkan nama, ya. Dari A ke Z. Lalu klik OK. Nah, ini mulai dari F, L, M, R, S. Nah, sebaliknya, kalau misal mau diurutkan berdasarkan rata-rata tertinggi, klik sort, ya, lalu pilih rata-rata. Nah, sortnya largest to smallest. Lalu klik OK. Nah, misalkan teman-teman ingin memberikan warna kepada teman-teman yang nilainya tidak di atas 70, ya. Nah, di blok super ya, jajal sih. Di blok dulu, lalu masuk ke menu home. Ini ada conditional formatting namanya teman-teman. Jadi kita bisa memberikan kondisi sesuai format yang kita inginkan. Nah, klik, lalu pilih highlight cell.
ketika dia kurang dari ya atau less than ini gambarnya kurang dari 70. Lagi nyalane kok akeh. Iki berarti. Di blok yang ini aja. Ya. Lalu klik oke. 10 guys. Nah, conditional formatting itu bisa digunakan untuk memberikan tanda seperti itu. Ya. Nanti ketahuan nama-nama yang mana-mana yang kurang dari 70. Nah, misal kalau mau ditambah yang di atas 70 warnanya hijau. Nah, ini bisa diganti. Ya. Mantap. Mantap, mantap. Pak mau tanya Pak, Sopo? saya Pak, Nah, yo sopo? Rasika. Nah, yo Itu kan rata-ratanya bentuk desimal. Kalau semisal diubah jadi persen bisa Pak? apa mana kira rata-rata persen? Tanya Emang ya? Pak. Emang ya, Nek? Gak ono Rata-rata 100. Iso. Era iso. Iya. apa mana kayak umba-umba. Katanya nggak bisa mas. Rata-rata kan jumlahnya ini dibagi persen. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Ini berikutnya grafik dulu lah ya. Oke? Kan biasanya suka bikin grafik kan? Oke. Nah, iyalah. Iya, Pak. Biasanya suka. Misal teman-teman pengen membuat grafik nama ini ya dengan rata-rata. Oke, jajal. Di blok dulu namanya thread ya. Terus tekan kontrol. Terus di blok rata-ratanya. Jadi nanti akan terpilih dua kolom. Baru masuk ke menu insert, kemudian pilih grafiknya, pilih yang mana. Nah, gue sing standar. Kok Ini? pinter, Pak? Iya. Tadi di blok dulu, terus tekan kontrol, ditahan, terus di blok lagi rata-ratanya, lalu masuk ke menu insert, pilih grafiknya. Nah, grafik ini bisa kita atur teman-teman. Misalnya tulisannya jelek, fontnya miring-miring, kita kecilkan. Nah, cilik apa-apa. Ini ya, diperbesar. Terus di sini kita kecilkan juga. Nah, misalnya ini angkanya nggak kelihatan nih berapa, ya kan kalau kasat mata. Kita bisa menambahkan namanya data label. Nah, nanti kelihatan di sini angkanya berapa. Nah, data label ini bisa diperkecil, ya, biar tidak mengganggu aktivitas mata. Lalu di bawah ini kita bisa kasih keterangan. Ya, caranya diklik, lalu klik plus lagi ke aksis title. Nah, ini tinggal diisi. Bahkan di sini nama mahasiswa. Di sini nilai rata-rata nilai. Nah, seperti ini ya, bisa
bahkan keterangan. Nah, kalau mau dimasukkan ke Word gimana? Ya tinggal di copy, klik kanan, copy, terus masukkan ke Word. Paste, selesai. Di sini dia juga bisa diedit lagi. Wih. Ini ya, nilai. Temanya juga bisa diganti, misal di sini membosankan. Fernandio, Pak, Fernandio. Nah, wis. Chart design ya. Mau yang mana, warnanya juga bisa diganti ya. Oke. Nah, terus tadi ada yang nanya cara memindahkan data dari Excel. Itu boleh sih buka ini nih. Ini ya, misalkan saya punya ini, set, kita copy, terus kita paste di Word. Nah, hasilnya begini, marik ya. Teman-teman klik pastenya, itu ada banyak pilihannya ini. Nah, nanti bisa dicoba dulu. Ada keep source formatting, ada use destination, ada link, ya. Nih, kalau link berarti dia nyambung sama Excel-nya. Nah, ada juga gambar. Saya sih lebih suka gambar ya. Nah, ini kalau gambar ini kan dia kelihatan semua, tapi nggak bisa diedit. Ya, ini. Kalau mau yang diedit, berarti bisa pakai paste yang versi lain. Nah, misalkan ini. Atau ini. Tapi kalau kurang lebar ya harus dikecil-kecilin manual. Ya. Oke, Iya. ada pertanyaan? Pak, Hmm, kalau andaikan kita bikin itu kelewatan gitu ya, Pak, langsung nilai UAS kehadirannya itu lewat gitu. Terus mau ditaruh di kolom C. Padahal C itu udah keisi UAS, bisa digeser tak, Pak? Apa ngulang, Pak, jadinya? gak Di usah. Ctrl Z. Ojo. Iki loh, ini iki maksudnya. Begini. Iya, Pak. Nah, kalian bisa menambahkan data antara B dan C ini ya dengan cara menyisipkan sebuah sel baru di antara dua ini ya. Tinggal klik kanan di huruf C ini ya. Di kolom C, insert. Nah, nanti tinggal diketik kehadiran. Kecilin, terus datanya diisikan lagi deh. Selesai. Jadi bisa ditambahkan ya. Weh, keren. Biasa. Enggak, Pak. Ngesuk ah. Pusing iki nek sing iki. Oh iya, terakhir iki. Ngeprint. Nah, penting ini kalau ngeprint. Ya, Excel itu biasanya teman-teman kalau ngeprint itu ya kadang-kadang kepotong, kadang-kadang nggak di tengah, kadang-kadang terlalu kecil, ya. Nah, saya mau kasih contoh ngeprint, ya. Ini kalau langsung di print ya, hasilnya bagus. Aku HP ini. Ganti ya. Oh, sing iki. Nah, iki sing ono grafike. Print. Duh, print. Duh, sampai ya. Nah, ini. Ketika belum diatur apa-apa printernya ya teman-teman, belum disetting. Kalau misal teman-teman klik Ctrl P, kalau teman-teman perhatikan di sini akan jadi dua halaman ya. Nomor sampai Zotero di sini, terus latex sama rata-ratanya di halaman kedua. Nah, biar menjadi satu halaman gimana? Teman-teman klik
yang ini paling bawah, scaling ya. Scaling itu ada 4. Biasanya yang sering dipakai itu yang fit sheet on one page ya. Artinya membuat sebuah sheet itu jadi satu halaman saja. Klik. Nah, nanti dia akan membuat satu halaman. Jadi fontnya nanti mengecil, tapi jadi satu halaman. Kemudian, kadang-kadang kalau ngeprint itu dia nggak berada di tengah. Caranya biar di tengah, teman-teman klik margin ya. Klik custom margin. Lalu di checklist yang horizontal ini. Biar dia ada di tengah. Kita matikan dulu, kita cek. Nah, ini dia bergeser ke sini tadi ya, kalau lihat. Kita atur biar horizontali. Lalu klik OK. Nanti dia akan berada di tengah atas. Ya. Kemudian, misalkan teman-teman cuma pengen ngeprint tabelnya aja. Grafiknya nggak usah. Nah, teman-teman bisa blok. Ya, lalu ke menu page layout, pilih yang print area. Lalu pilih set print area. Ketika di print, nanti yang muncul hanya tabelnya saja. Kalau diatur set print area. Nah, ketika mau menghapus set print area, tinggal dihapus saja. Ya, bisa juga menggunakan page preview tadi kayak Mas Nopal itu. Nanti muncul tulisan page-nya ini. Nah, ini bisa ditarik biru-birunya. Nah, ini nanti kalau dicetak, grafiknya nggak ikut. Nih. Ya, Pak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gampang kan? Untuk mumet sidik, Pak. Gak. Pelan-pelan. Nanti kalau sering terbiasa pasti gampang. Nah, nggak ada pertanyaan fotonya? Durung foto. Nah, anggo kelambi rek. Aku nganggo kelambi lawan mau. Nah, kan ganteng. Oke, tak screenshot dulu ya. Kita wis rodok ngantuk iki arek iki. Nanti dilanjut besok ya. Apa mau nambah materi lagi? Lanjut besok, Pak. Cukup, Pak. Nah, yo, Jadi tawangannya jadi wis Dulu besok. Pak, libur. jadi Hmm? gak ada tugas toh, Pak ya? Yoga no. Ngantuk Pak, ngantuk. Aku yo ngantuk wis selok. Sami. Kuliahnya sampai dino apa sih? Besok, Pak. Jumat. 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 Ya, rampungnya pagi apa siangnya? Sore, Pak, maghrib. Wah, kuliah sampai maghrib. Angel. Win, Pak. ITS berkata. ITS ya bodo angel maneh. 5:30 kuliah. Duh, di Win jam 6, Pak. Mosok Nggih, Pak. Oke, Pak. lah piye kok kuliah apa dihapusi wong? Kelas bahasa, Pak. Inten semi kedinasan toh, Pak. Kami Kan bikin dinas. Pak. Iso ae. Biasa di masjid. Iki kok angel. Mau tekan dia. Sikit 200, Pak.
Awakmu Eh, durung atus gila. pisan. Rizal, Pak, belum mandi. Iki wis minggu kepiro kuliahe? Minggu ke gak tahu Pak. Piye sing kuliah sopo? Minggu ke-3 Pak. Sik suwe berarti lulusnya ya. Nggih Pak, masih kurang 4 semester Pak. Wis melu anu sih sekolah kedinasan. Akmil ta, Pak? Akmil. Cok, iki urung tekan iki mau ya. Yo daftar akmil gak apa-apa. Angkatan batu tapi. Ajenge daftar Bintara, Pak. Lukman. Bintara apa Bantara? Bintara, Pak. Di Bantaro. Banser, Pak. Mboten. Ini Oh, dilanjut besok ya. Bansur. Dia, Pak. Oke, untuk Iya. mengakhiri pertemuan malam hari ini kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah join ya. Nanti kita lanjut besok. Masih Excel, kita masuk ke rumus yang tadi belum. Ada if sama VLOOKUP sama pivot ya. Sama tugasnya sekalian. Ya, semangat lah ya. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Nanti filenya saya kirim ke grup ya, latihan tadi buat dicoba-coba. Oke? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Salimah. Rizky udah tutup. Kan Rizal. Udah tutup. Kamu pion, Jal? Gak. Rokok menara ya lo. Nanti ya. Wis mari ya, gak apa-apa ya, Pak ya. Udah Gak selesai apa-apa, kok. santai aja. Aku mau double klik Bapak kok. boleh tanya nggak Pak? Tanya aja. Nggak boleh, udah selesai. Iya, di luar konteks Pak. Oleh. Itu Punya- kalau Microsoft kayak kekunci itu gimana sih Pak? Kekunci. Itu laptopnya, Mbak Dina. Enggak laptop. Laptopnya belum jalan yo. Berarti Kok orangnya itu. Orangnya. Nggak bisa buat nge-save ya. Jangan mah tahu Pak. Jangkrik. Nggak bisa buat nge-save laptopnya. Apa Nggak bisa. office-nya? Enggak, Microsoft Word-nya itu nggak bisa buat ngetik gitu loh Pak. Tapi bisa diituin tapi nanti ilegal gitu. Oh, itu artinya belum diaktifasi. Lah, versinya berapa tahu nggak? Kayak expired gitu. Enggak, office-nya versi berapa tahu nggak? Apa Pak? Versi office-nya berapa? 2019. Zaman beli di Shopee banyak Oh, iya Pak. lisensinya ya, cari di Shopee paling 20 sampai 50 ribu toh. Belum bayar kos. Iya Pak. Oke, Terima kasih Pak. ya selamat beristirahat. Dulu Ngopi. Biar Ngopi nih rek. Dewi. Gak ngopi dul. Kok tahu? menit. Kawan-kawanmu cera. Hah? Kawan-kawanmu cera. Gak duwe. Iki tok. Coba baru pisan. Mah aku WC double klik kok. Ra enak ngene watuk aku. Spill. Saya yo. Nova gitu turu kayak. Iya jelas. Ketara gak aktif. Bahasa umek kayak. Minimal bos. Ndi. Ngopi. Wis dalu su. Meneh bengi. Ya. Info dosen mahat sing ayu enek ta? Info kampus 2. Iya, dosen sing ayu ngono kayak kelas dhewe. Kampus 2 lho rek. Geragas matane. Mana itu buat wae gelem ayo. Sing wedok apa maneh? Badara. Sebenarnya kan tobrut yo. Ra ketulung iku. Wes, pateni. Biar matane. Kayak berarti. Moh.